Soekarno, ayah bangsa yang menyatukan Sabang Merauke. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Darah, air mata, dan mimpi bernama Indonesia. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah saksi dari nyawa-nyawa yang dikorbankan, mimpi-mimpi yang dipertaruhkan, dan keberanian yang tak bisa dihitung. Dalam debu penjajahan, lahirlah seorang anak muda dari Blitar, Jawa Timur, yang kelak menggemparkan dunia. Ia bukan sekadar presiden pertama. Ia adalah Soekarno, arsitek bangsa, pembakar semangat, dan penjahit luka Nusantara. Awal perjuangan di bawah bayang penjajahan. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dari pasangan Raden Sukemi dan Ida Ayu Nyoman Rai. Lahir di tengah masyarakat yang terjajah, ia melihat ketidakadilan sebagai panggilan hidup. Masa kecilnya diwarnai keberanian bertanya, mengapa bangsanya miskin, dijajah, dan diam. Ia menempuh pendidikan di HBS Surabaya, lalu Teknise Hoge School ITB, Bandung. Disinilah Soekarno menyerap ilmu teknik, namun jiwanya digerakkan oleh semangat membebaskan rakyat dari imperialisme. Bersama tokoh-tokoh pergerakan seperti Cokro Aminoto, ia memulai perjuangan politik. Tahun 1927, berdirilah Partai Nasional Indonesia (PNI), dan semangat Indonesia Merdeka mulai menggema. Nama, Indonesia, dan identitas bangsa yang dibentuk. Istilah Indonesia pertama kali dipakai dalam konteks ilmiah oleh para peneliti Eropa pada abad ke-19. Tapi Soekarno lah yang menghidupkannya secara politik. Ia menolak identitas buatan penjajah seperti Hindia Belanda, dan menggantinya dengan nama kebanggaan, Indonesia. Nama ini jadi senjata, bukan sekadar label geografis. Ia adalah identitas politik, ideologis, dan kultural. Sang desainer simbol bangsa, bendera, Pancasila, Garuda. Soekarno menggagas bendera merah putih, yang diambil dari Panji Majapahit. Ia bukan sekadar warna, tapi lambang darah perjuangan dan kesucian cita-cita. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno memperkenalkan Pancasila, ideologi yang mempersatukan keberagaman suku, agama, dan budaya. 5 sila itu lahir dari kesadaran historis dan sosiologis, bukan doktrin kosong. Garuda Pancasila, lambang negara, juga Soekarno yang desain awalnya. Ia meminta penggambaran Garuda sebagai makhluk agung dari mitologi Nusantara, dipadukan dengan nilai modern, Bhinneka Tunggal Ika. Menyatukan Sabang sampai Merauke. Pekerjaan terbesar Soekarno adalah menyatukan ribuan pulau, ratusan etnis, dan berbagai kepentingan politik dalam satu wadah bernama Republik Indonesia. Ia tahu, kemerdekaan hanya langkah awal. Menyatukan bangsa yang begitu majemuk butuh visi dan nyali. Ia gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ia jadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, tapi ia keliling ke pelosok Indonesia untuk menyapa rakyat langsung. Ia gunakan kekuatan pidato untuk membakar semangat nasionalisme dari Aceh hingga Papua. Geopolitik pra dan pasca proklamasi. Dunia sedang berubah. Jepang menjajah Asia, Inggris dan Belanda kehilangan wibawa. Amerika dan Uni Soviet muncul sebagai raksasa dunia. Di tengah kekacauan itu, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. 10 tahun sebelum itu, tahun-tahun 1935 sampai tahun 1945, Soekarno dipenjara dan dibuang berkali-kali. Tapi ia terus merancang strategi kemerdekaan. Pasca 1945, Belanda ingin kembali. Soekarno memimpin revolusi fisik. Ia menggerakkan rakyat bersenjata bambu runcing dan diplomasi tingkat tinggi. Konferensi Meja Bundar 1949 akhirnya mengakui Indonesia merdeka. Ekonomi rakyat yang dibangun dari nol. Indonesia merdeka tapi miskin. Soekarno mewarisi negara tanpa kas. Ia membangun ekonomi nasional berbasis kemandirian, berdirinya industri baja Krakatau Steel Tekstil, dan pertanian digerakkan. Ia tolak kapitalisme dan kolonialisme gaya baru. Maka dibentuklah konsep ekonomi berdikari. Meski mengalami kesulitan keuangan, Soekarno teguh bahwa ekonomi tidak boleh disetir asing. SWOT analisis Soekarno, strengths kekuatan, karisma luar biasa, membakar semangat rakyat. Kemampuan orasi kelas dunia, visi kebangsaan yang menyatukan. Simbol pemersatu di tengah konflik ideologi. Keberanian menghadapi kekuatan dunia.
Weaknesses, kelemahan. Kurang detail dalam manajemen ekonomi mikro. Ketergantungan pada loyalis. Mengabaikan oposisi hingga muncul konflik politik. Opportunities, peluang. Perang dingin, celah menjalin hubungan dengan blok timur dan non-blok. Semangat anti-kolonialisme global, memperkuat posisi Indonesia. Threats, ancaman. Intervensi asing, CIA, Belanda, Inggris. Konflik internal PKI, PRRI, Permesta. Tekanan ekonomi dan embargo. Hal-hal yang ditutupi dari rakyat dan dunia. Peran CIA dalam penggulingan Soekarno. Keterlibatan Amerika dalam mendanai gerakan kontra Soekarno. Soekarno sempat membangun program nuklir dengan bantuan Uni Soviet. Tidak pernah diakui secara terbuka. Soekarno pernah punya blueprint ideologi alternatif dunia, Nasakom nasionalis, agama, komunis, yang ingin menggantikan sistem Barat dan Timur. Ini ditakuti dunia. Pengkhianatan elit dalam negeri. Banyak tokoh yang kini jadi pahlawan, sebenarnya terlibat dalam pengkhianatan terhadap Soekarno demi naiknya kekuasaan baru. Masa-masa terakhir dan kejatuhan yang menyakitkan. Tahun 1965, terjadi peristiwa G30S. Soekarno dijadikan kambing hitam. Padahal, ia sendiri bingung apa yang terjadi. Soekarno ditinggalkan, dikurung, dan wafat tanggal 21 Juni tahun 1970 dalam sunyi. Ia tidak diizinkan dimakamkan di Jakarta. Dimakamkan di Blitar, jauh dari hiruk-pikuk istana. Padahal istana itu dibangun dari darah perjuangannya. Warisan untuk generasi hari ini. Soekarno meninggalkan warisan. Negara kesatuan. Ideologi Pancasila. Nasionalisme sejati. Semangat berdikari. Tanpa Soekarno, tidak ada Indonesia hari ini. Bahkan nama Indonesia pun mungkin tidak pernah dikenal dunia. Apa yang harus dilanjutkan oleh generasi kini? Rebut kembali kedaulatan ekonomi. Rawat kebinekaan. Gunakan Pancasila sebagai ideologi hidup, bukan sekadar hafalan. Lawan kembali kolonialisme gaya baru, hutang, investasi curang, dan dominasi asing. Kesimpulan, Bung Karno adalah jalan, bukan sekadar nama. Soekarno bukan nabi. Ia manusia biasa. Tapi ia memberikan jalan. Jalan yang kini diteruskan oleh bangsa besar bernama Indonesia. Jika kita lupa Soekarno, kita lupa arah. Tangis di bawah bendera merah putih. Setiap kali bendera merah putih dikibarkan, kita tidak hanya melihat kain. Kita melihat darah. Darah seorang anak muda bernama Soekarno, yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk kata sakral itu, merdeka. Jangan biarkan perjuangannya sia-sia. Bangkitlah, Indonesia.